Shalom adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Ya, bersyukur ya adik-adik. Hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah online. Nah, adik-adik, lagi-lagi sebelum kita mulai ibadah, persiapkan apa yang pertama? Yang pertama adalah Alkitab. Nah, yang kedua, uang persembahan. Yang ketiga, bagi yang sudah sekolah, yaitu buku catatan dan juga alat tulis. Baik, kalau sudah siap, nah berarti kamu sudah siap untuk mengikuti ibadah online hari ini. Mari kita berdoa, ya, siapkan hati kita juga supaya kita bisa mengikuti ibadah hari ini dengan penuh hikmah, terus kita bisa mengerti firman Tuhan juga pada pagi hari ini. Ya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Desti berdoa di dalam hatinya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ketika hari ini kami boleh mengikuti ibadah online. Tolong Tuhan berkati agar kami dapat berhikmat di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Berkati mulut kami agar kami dapat menyanyikan lagu pujian dengan penuh semangat dan sukacita. Berkati telinga kami bukan hanya mendengar cerita Alkitab nantinya, tapi juga dapat mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abang Pendeta. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih juga untuk orang tua kami yang masih Tuhan berikan kesehatan hingga saat ini masih bisa mendampingi kami yang masih kecil-kecil untuk mengikuti ibadah online. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kesehatan kepada adik-adik sekolah minggu sehingga masih bisa juga mengikuti ibadah online. Terima kasih ya Tuhan untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, Amang Pendeta, Amang Guru, Inang Diakones, Inang Bible Pro, dan juga Amang Situa kami yang masih tetap terus memberikan pelayanan lewat ibadah online ini. Tolong Tuhan berkati agar ibadah online dapat menjadi berkat. Berkati kami seluruhnya ya Tuhan. Kami rindu juga agar iman kami boleh bertumbuh, memiliki kerinduan juga terus setiap harinya untuk mau mengenal Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala kedosaan kami. Terimalah doa kami. Amin. Baiklah dari sekolah minggu, kita mulai pada kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 8, Kereta Api Sekolah Minggu. Dalam nama Allah Bapa dan nama Allah Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini yaitu titah pertama sampai titah yang keempat. Titah pertama sampai titah yang keempat, beginilah hukum Taurat Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku.
Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah perkara Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukum Tauratnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Andaikan Yesus. Marilah kita bersama-sama meminta ampunan dosa kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayo adik-adik, saatnya kita mengucapkan ayat hafalan minggu ini ya, bersama-sama dengan kakak guru sekolah minggunya. 1, 2, 3. Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370,
ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia mengucapkannya, kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesus memanggil. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Kami bersuka cita di hari Minggu yang ceria ini, karena kami dipersatukan bersama saudara-saudara kami sekolah minggu yang lain, memuliakan Engkau melalui ibadah sekolah minggu, sekalipun masih dalam online di minggu ini. Bapa, kiranya Engkau menguasai kami melalui Roh-Mu, supaya ketika kami akan mendengar firman-Mu,
dapat kami menerimanya, melakukannya, menghidupinya, sehingga kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam firman-Mu. Bapa, ampuni kami, terima doa kami di dalam kasih Kristus. Kami berdoa. Amin. Halo adik sekolah minggu sekalian, apa kabar? Amang harap semua kita dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Iya, semua mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dibuka Alkitabnya, dan juga kakak-kakak, abang-abangnya, mama, bapak, opung, om, tante-tante, kumpulkan semua. Jadi kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Ya, semua duduk tenang, jangan ada yang berbisik-bisik, jangan lagi yang jalan-jalan, jangan ada lagi yang lirik-lirik mama. Semua duduk tenang, kita mendengar firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, cerita Alkitab untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ayo buka. Siapa tahu raja-raja itu perjanjian lama, perjanjian baru? Perjanjian lama. Kita raja-raja itu perjanjian lama. Ya, semua mengikuti membacanya ya. Dari 2 Raja-Raja 22 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita baca bersama. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boska. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik dikasih Tuhan Yesus Kristus, luar biasa bukan? Yosia umur berapa tahun? Umur 8 tahun sudah diangkat menjadi raja. Luar biasa. Siapa di sini yang umur 8 tahun? Ayo, kakak atau adik atau abang? Siapa? Artinya Yosia itu masih seusia anak sekolah minggu, tetapi Tuhan sudah tetapkan menjadi raja. Yo, siapa nanti yang mau jadi raja? Siapa nanti mau jadi presiden? Siapa nanti mau jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi pemimpin? Ya, semua kita mau menjadi pemimpin. Semua kita mau menjadi orang yang hebat, karena Tuhan persiapkan kita menjadi orang yang hebat. Adik-adik kami sekolah minggu semua dipersiapkan Tuhan menjadi orang yang hebat. Pemimpin perusahaan, pemimpin daerah, pemimpin desa, pemimpin kelurahan, pemimpin kecamatan, bahkan pemimpin negara. Dipersiapkan kita semua untuk itu. Termasuk juga pemimpin di gereja ya. Jadi pendeta, jadi inang kones, atau jadi inang bibelpro. Termasuk juga jadi guru sekolah minggu. Mereka itu pemimpin-pemimpin kita. Adik-adik, tadi luar biasanya Yosia yang berumur 8 tahun sudah memimpin satu negara. Dia sudah menjadi raja atas bangsa Israel. Kalau di Indonesia ibaratnya dia sudah menjadi seorang presiden. Itu luar biasa. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi Yosia beda dengan bapaknya. Yosia beda dengan kakeknya si Manasye. Dia opungnya bernama si Manasye juga sudah raja. Bapaknya juga si Amon sudah menjadi raja. Bedanya apa? Kalau bapaknya si Amon itu raja yang jahat, kalau kakeknya si Manasye itu juga raja yang jahat. Tetapi bedanya Yosia, dia tidak meniru kelakuan, dia tidak meniru perbuatan bapaknya yang jahat. Tetapi Yosia dikatakan seorang raja yang benar di mata Tuhan, seorang pemimpin yang benar di mata Tuhan, seorang yang hebat yang benar di mata Tuhan, seorang anak yang benar di mata Tuhan. Dan ketika dia menjadi seorang anak yang benar di mata Tuhan dan Tuhan berkenan atas dia, diangkat menjadi raja.
Ayo, siapa mau menjadi raja? Tadi abang bilang semua kita dipersiapkan menjadi raja. Siapa mau jadi pemimpin? Ayo tunjuk tangan. Tetapi satu hal, menjadi pemimpin yang diberkati oleh Tuhan adalah pemimpin yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Menjadi pemimpin yang benar yang diberkati oleh Tuhan, yaitu pemimpin yang melakukan perbuatan yang benar di mata Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, katanya di dalam nats ini. Tidak mau melakukan kejahatan, tidak mau melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tidak mau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia selalu melakukan perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu Yosia itu raja yang diberkati Tuhan, beda dari bapaknya. Kalau bapaknya si Amon hanya memerintah 2 tahun karena dia jahat di mata Tuhan. Karena dia jahat, Tuhan tidak mengizinkan dia memerintah sampai lama. Kalau dalam nats ini dikatakan tadi Yosia yang diberkati Tuhan itu memerintah berapa tahun? Ayo baca lagi Alkitabnya. Yosia, raja yang benar itu, yang melakukan yang benar di mata Tuhan, yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan itu, memerintah berapa tahun? Lihat di ayat 1. Yosia 22 ayat 1. Berumur 8 tahun dan lamanya dia menjadi raja selama 31 tahun. Lama bukan? Menjadi raja selama 31 tahun. Kalau di usia 8 tahun dia sudah menjadi raja, sampai usia berapa dia jadi raja? 8 tambah 31 berapa? Sampai usia 39 tahun dia menjadi raja. Adik-adik dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia yang benar di mata Tuhan? Dikatakan dalam nats ini, dia seperti leluhurnya, opung dari opungnya. Dia seperti leluhurnya. Leluhurnya siapa? Nenek moyangnya siapa? Itu raja yang kedua di tengah-tengah bangsa Israel. Siapa raja kedua bangsa Israel? Ayo, siapa yang tahu? Raja yang kedua di bangsa Israel siapa? Daud. Ya, dia seperti Daud. Leluhurnya melakukan yang benar di mata Tuhan, melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Sehingga apa? Daud juga raja yang diberkati Tuhan. Daud juga raja yang sangat-sangat istimewa bagi bangsa Israel. Karena dia raja yang baik, yang memperhatikan rakyatnya, yang berusaha mensejahterakan rakyatnya, yang berusaha membela rakyatnya, yang berusaha membebaskan rakyatnya. Ternyata mana Yosia juga seperti itu. Dia raja yang baik, yang sama seperti leluhurnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yosia disebut raja yang baik? Kenapa Yosia disebut raja yang benar? Karena memang ketika Yosia menjadi raja, dia melakukan reformasi. Dia melakukan perubahan. Dia melakukan banyak perubahan-perubahan yang baik di tengah-tengah bangsa Israel. Di antaranya apa? Dia mengatakan kepada rakyat supaya hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Dia mengatakan kepada semua rakyatnya supaya hanya memuliakan Tuhan. Tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah Allah lain, tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah Baal. Itu kata Yosia. Karena apa? Bangsa yang diberkati dan raja yang diberkati, raja yang mau hanya menyembah kepada Tuhan. Itu yang bukan Yosia. Di rumah ibadah dia bangun dengan bagus. Di rumah ibadah dia panggil orang supaya semua beribadah dengan benar. Di rumah ibadah dipilih orang-orang yang melayani rumah ibadah, orang-orang yang baik, sehingga Yosia dipandang sebagai orang yang benar. Selain itu apa lagi? Yosia mengatakan supaya semua orang membaca firman Tuhan, membaca hukum Tuhan, supaya semua orang menghidupi sesuai dengan titah Tuhan. Itulah yang benar. Mengajak rakyatnya itu, mengajak semua orang supaya mau membaca firman Tuhan. Itulah yang benar. Supaya mau berdoa kepada Tuhan. Itu menjadi raja yang benar. Dia peduli dengan rumah Tuhan, dia peduli dengan rakyatnya, dia peduli dengan sesamanya. Sehingga dia menjadi orang yang benar di mata Tuhan, raja yang benar di mata Tuhan, yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Adik-adik kasih Tuhan Yesus Kristus, semua kita akan diberkati Tuhan. Semua kita akan diberkati Tuhan ketika kita melakukan yang benar di mata Tuhan. Adik-adik semua ya, harus melakukan yang benar di mata Tuhan. Jangan mau melakukan yang jahil, jangan mau melakukan yang jahat, jangan mau melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi melakukan hal-hal yang baik, itu yang benar di mata Tuhan. Rajin berdoa, membaca firman Tuhan, menolong orang lain, membantu orang tua, mendengarkan nasihat, tidak jahil, tidak mengganggu orang lain, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Itu semua adalah perbuatan yang benar di mata Tuhan. Kalau kita melakukan itu, kalau adik-adik mau seperti itu, adik-adik akan diberkati oleh Tuhan dan akan dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin kelak, dan akan dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, akan dipersiapkan menjadi orang-orang yang hebat. Saya pikir kita mau kan menjadi orang hebat? Kita mau kan menjadi pemimpin yang hebat? Kita mau kan menjadi orang-orang yang sukses? Untuk itu harus melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi selain itu, ternyata Yosia itu, anak yang baik itu, raja yang baik itu, karena mau dibimbing oleh ibunya. Karena mau dibimbing oleh ibunya. Kalau bapaknya tadi jahat, tetapi ibunya yang baik, dia menasehati, dia mengajari, dia membimbing, dia mengarahkan, dia mendidik Yosia supaya menjadi orang yang baik. Siapa tadi ibunya? Ayo, siapa tahu? Ibu si Yosia siapa? Si Yedida. Ibunya si Yedida membimbing, menasehati, dan Yosia mau mendengarkan nasihat ibunya. Yosia mau mendengarkan nasihat ibunya. Yosia mau melakukan apa yang dikatakan oleh ibunya. Tanya adik-adik, supaya menjadi orang berhasil, dengarkan nasihat orang tuanya, dengarkan nasihat ibunya, tiru, teladani, contoh perbuatan yang baik dari orang tuanya. Tetapi yang jahat jangan ya. Yang jahat jangan. Ya Yosia, dia tidak meniru bapaknya yang jahat itu. Dia tidak meniru kakeknya yang jahat itu. Tetapi dia hidup di dalam nasihat yang benar, supaya dia menjadi orang yang hebat. Ada yang sekolah minggu juga seperti itu. Kita semua seperti itu. Dengarkan nasihat ibunya, turuti perintah ibunya, hidup baik di hadapan ibunya, mau juga hormat kepada orang tuanya. Itu adalah orang-orang yang baik di mata Tuhan. Itu adalah orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Itu kita semua hidup di situ. Jangan lagi orang yang melawan orang tua. Jangan ada lagi orang yang membentak orang tuanya. Jangan lagi menjadi orang yang tidak mau melakukan kehendak orang tuanya. Jangan lagi menjadi orang yang membuat menangis dan sakit hati orang tuanya. Tetapi anak yang baik itu, yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, adalah orang yang melakukan sesuai dengan, seturut dengan nasihat orang tuanya. Karena tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya hebat. Tetapi anak yang hebat adalah orang yang hormat kepada orang tuanya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengajari kami melalui firman di hari ini. Kiranya firman itu Tuhan berbuah bertumbuh di dalam hidup kami. Sebagaimana Yosia, anak kecil yang baru berusia 8 tahun, Engkau urapi menjadi raja, dan dia menjadi raja yang benar di hadapan-Mu. Berkati juga anak-anak kami ini, supaya anak-anak yang benar di hadapan-Mu, yang mau melakukan seturut dengan perintah-Mu, sehingga anak-anak kami ini Tuhan, Engkau persiapkan menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa ini, di kota ini, di berbagai perusahaan kelak, atau pemimpin-pemimpin dimanapun mereka Tuhan tempatkan, sehingga kami bersuka cita dan Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami juga berdoa, bila Engkau menyertai semua anak-anak kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang tidak dapat bersekolah minggu hari ini, mungkin karena alasan-alasan berbagai hal, dengan kuasa-Mu untuk minggu yang akan datang Tuhan, Engkau mengarahkan, membimbing mereka, supaya mereka juga ikut dalam persekutuan kami sekolah minggu. Berkati orang tua kami Tuhan, orang tua anak kami ini, Engkau hadir dalam hidupnya, memberikan kesehatan dan panjang umur, menjauhkan segala penyakit, memberikan rezeki, memberikan sukacita, supaya dengan sukacita orang tua anak-anak kami ini, mereka akan mengajari anak-anaknya dengan benar,
dan mereka akan menghidupi kebutuhan anak-anaknya juga dengan benar. Dan Tuhan dipermuliakan di setiap kehidupan kami, di setiap kehidupan keluarga kami, di setiap apapun yang kami lakukan. Bapa, kami sudah rindu bersekutu bersama di gerejamu. Untuk itu Tuhan, bekerjalah melalui Roh-Mu supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kami bisa bersama-sama bersekutu memuliakan Engkau. Kami bisa bersama-sama berkumpul di gerejamu memuliakan Engkau melalui ibadah sekolah minggu. Dan kami yakin Tuhan, karena kebaikan-Mu itu akan kami rasakan di waktu yang dekat ini. Berkati guru-guru kami Tuhan, baik guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, supaya mereka tidak bosan-bosan, tetapi mereka akan tetap sabar mengajari kami, mendidik kami, membimbing kami demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami serahkan hidup kami, kiranya Engkau berkenan dengan ibadah kami, dan ampunilah segala dosa kami di dalam kasih Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, tinggallah dalam Yesus, sambil menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau.
Kiranya Tuhan Allah menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihaninya engkau. Kiranya Tuhan Allah menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Ambil Alkitabnya, pengumuman yang pertama adalah ayat hafalan untuk minggu depan. Mari kita buka kitab Amsal pasal 18 ayat 15. Amsal 18 ayat 15. Yang sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Pengumuman yang kedua adalah tugas. Nah, tugasnya kali ini sama, baik itu untuk orang 1, orang 2, dan orang 3, yaitu membuat mahkota. Tahu ya, mahkota yang dipakai oleh seorang raja atau seorang ratu. Nah, kamu membuat mahkota sesuai dengan ukuran kepala anak-anaknya. Boleh dari karton, boleh dari kardus, boleh dari daun-daunan, boleh dari apa lagi ya? Mungkin kain celana. Apapun itu, sekreatif adik-adiknya, boleh minta bantuan papa mamanya nanti untuk bisa mendekorasikannya atau membuat polanya. Oke adik-adik? Nah, setelah jadi, kamu pakaikan di kepala kamu. Lalu nanti berfoto. Oke? Nah, fotonya jangan lupa dikirimkan ke Facebook ASN Tangkerang. Seperti biasa, paling lama pukul 6 sore. Jangan lupa ya adik-adik ya. Paling lama pukul 6 sore. Nah baik, demikian pengumuman hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik.